Umat Tuhan yang dikasihi oleh Kristus, marilah kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita mendengar firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, segala hormat, puji, dan kemuliaan bagi nama Tuhan yang telah memberikan firman-Mu bagi kami, supaya kami boleh dituntun dan menjadikan firman-Mu Tuhan pedoman dalam hidup kami, kekuatan, supaya kami boleh melangkah ke jalan yang benar. Dan pada saat ini juga kami mohon penyertaan, urapan Roh-Mu yang kudus, baik kepada kami yang ada di gereja ini, maupun kepada umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, melalui live streaming ataupun rekaman YouTube. Kiranya kuasa Tuhan di dalam Roh Kudus-Mu tetap hadir dan dirasakan oleh umat Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh menyapa setiap anak-anak-Mu, supaya mereka boleh semakin setia pada Engkau dan kuat di dalam pencobaan. Tuhan, sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib-Mu, dan pimpinlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini. Boleh berkenan di hadapan Engkau, dan boleh disempurnakan apa yang menjadi kekurangan hamba. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih Kristus. Kiranya damai sejahtera Tuhan boleh senantiasa boleh kita rasakan setiap saat. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini dengan tema menang di setiap pertempuran, terambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Dengarkanlah firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya.
Jemaat dan anggota simpatisan Gereja Kristus yang dikasihi oleh Kristus, di dalam kehidupan ini setiap saat kita berhadapan dengan pertempuran rohani. Itu yang dimaksudkan oleh penulis kepada jemaat di Efesus. Menang dalam setiap pertempuran berarti ada perjuangan keras, ada suatu komitmen, ada suatu latihan, bahkan ada suatu tekad yang bulat, usaha. Sebab ketika seorang prajurit berhadapan dengan musuh, hanya ada satu pilihan saja, menang atau kalah. Jika menang, berarti mereka akan hidup, dan jika kalah, mereka terluka atau mati. Berbeda dengan perlombaan-perlombaan yang diadakan pada saat perayaan 17 Agustusan. Begitu semangat anak-anak mengikuti perlombaan 17 Agustusan, entah lomba makan kerupuk, jalan di dalam karung, dan orang tua pun bersemangat mensupport anaknya. Ayo, 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 kamu bisa, ayo cepat-cepat, ke kiri, ke kanan. Karena orang tua mendorong anak, menyemangati anak, supaya anak itu menjadi pemenang. Kamu bisa, kamu pasti bisa, karena kamu yang terbaik. Tetapi ketika anak itu gagal untuk mencapai kemenangan, tetaplah anak itu anak yang terbaik bagi orang tuanya, bukan? Karena sang anak telah berusaha, dan ketika gagal orang tua juga bisa mengevaluasi. Ketika dia belajar nilainya tetap jelek, orang tua bisa memotivasi, mensupport, memfasilitasi apa yang menjadi kelemahan sang anak. Mungkin dengan mengeleskan, ambil guru privat dan sebagainya. Ada usaha-usaha tentunya dari orang tua, dari si anak, supaya dia bisa berhasil, supaya dia tidak menjadi orang yang kalah. Dan kalaupun dia kalah atau gagal, dia akan bangkit kembali untuk meraih kesuksesannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, penulis kepada jemaat di Efesus pun memberikan dorongan, memberikan nasihat, mengingatkan kepada jemaat di Efesus untuk mengambil seluruh perlengkapan senjata rohani, untuk menjadi kuat di dalam Kristus, untuk tetap berjaga-jaga dan berdoa. Sebetulnya pertempuran rohani, peperangan rohani yang apa? Seperti apakah yang mereka hadapi? Peperangan rohani itu mereka berhadapan dengan situasi, dengan pemerintah pada waktu itu Kaisar Romawi. Ketika mereka menjadi pengikut Kristus, maka orang-orang Kristen atau pengikut Kristus itu mempunyai komitmen, mereka hanya menyembah kepada Allah, kepada Kristus sebagai pimpinan mereka. Sikap mereka kemudian tidak mau lagi membungkuk kepada patung Kaisar Romawi. Dan sikap pengikut Kristus yang tidak mau membungkuk pada patung Kaisar Romawi ini dianggap buruk, sebagai warga negara yang tidak baik. Kenapa pengikut Kristus tidak mau melakukan penghormatan terhadap patung Kaisar Romawi? Karena dengan melakukan penyembahan kepada Kaisar, pada patung Kaisar itu dianggap sama dengan penyembahan pada berhala. Karena Kaisar memposisikan setara dengan Allah. Akibatnya pengikut Kristus ini menghadapi situasi yang membuat mereka itu dikucilkan, membuat mereka mengalami penderitaan. Rasul Paulus menyebut situasi yang mereka alami ini sebagai hari-hari yang jahat atau hari yang penuh dengan pencobaan. Latar belakang yang lain, ada beberapa orang yang menghendaki supaya di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja, terbentuk kelompok-kelompok yang berbeda. Kelompok orang Yahudi yang hanya bergaul dengan orang Yahudi,
dan kelompok orang Yunani yang bergaulnya dengan orang Yunani. Maka dalam suratnya Efesus 2:14, Paulus menulis bahwa Kristus telah mempersatukan orang bukan Yahudi dan orang Yahudi dengan merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan yang memisahkan mereka. Kristus telah menang atas semua pemerintah dan penguasa di alam. Semua telah dikalahkan oleh Kristus dengan kebangkitannya dan kenaikannya ke surga. Namun perjuangan para pengikut Kristus belum berakhir. Orang-orang percaya masih harus berhadapan dengan kekuatan dan penguasa jahat yang disebut oleh penulis jemaat di Efesus yang diyakini dari Rasul Paulus ini sebagai peperangan rohani, di mana ditekankan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu yang dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Artinya bahwa perjuangan mereka adalah perjuangan melawan musuh-musuh yang tidak dapat dilihat, yaitu iblis yang kadang-kadang membuat dirinya kelihatan seperti malaikat-malaikat terang untuk menipu pengikut Kristus dengan tipu muslihatnya, dengan kemasan-kemasan yang berbeda. Karena itulah Rasul Paulus mengingatkan ada kuasa jahat, yaitu iblis yang bekerja menggunakan orang-orang lain supaya mereka ditindas, dikucilkan, atau mendapat perlakuan buruk. Karena itulah Rasul Paulus menuliskan nasihatnya 3 hal tadi. Jadilah kuat di dalam kuat kuasanya. Artinya di sini orang-orang percaya pengikut Kristus mendapat kekuatan dari Allah, dari Yesus Kristus. Di mana Tuhan dengan segenap kekuatannya akan menopang, melindungi orang-orang percaya. Karena Tuhan Yesus telah mati, bangkit, dan ada di surga bersama dengan Allah. Dengan kekuatan dari Tuhan, orang percaya dilindunginya, dikuatkan, komitmennya untuk tetap teguh. Kemudian juga punya tekad yang kuat, motivasi mengikut Tuhan. Kalau lelah, Tuhan memberikan semangat lewat firman-Nya, lewat orang-orang yang dekat dengan orang ini. Jangan menyerah, karena Tuhan senantiasa memberikan kekuatan ekstra kepada orang percaya. Amin, Bapak Ibu Saudara semua. Dan kekuatan itu bukankah sudah kita rasakan sampai dengan saat ini? Yang kedua, menjadi pengikut Kristus berarti kita harus memposisikan seperti seorang prajurit Romawi yang dilihat Rasul Paulus setiap hari di dalam penjara. Di mana seorang prajurit itu sudah disediakan seluruh perlengkapan senjata dan mereka harus mengambilnya, memakainya serta menggunakannya dalam keadaan posisi tegak untuk siap menjalankan tugasnya. Orang percaya harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah ini. Ikat pinggang kebenaran. Seorang pria akan mengenakan ikat pinggang. Ikat pinggang ini melekat terus-menerus bagi seorang prajurit untuk menggantungkan pedang. Dan baju cirah yang melindungi dada, melindungi tubuh. Berbaju sirah keadilan. Ketika menghadapi penderitaan, dikucilkan, difitnah, hati mungkin dongkol, kecewa, tetapi kita diingatkan, jangan mengukur semua yang kita alami dengan ukuran kebenaran dan keadilan sendiri. Tapi terapkanlah, gunakanlah kebenaran dan keadilan yang dari Allah untuk melindungi kita dari serangan panah api si jahat. Kemudian juga berkasutkan kerelaan. Seorang prajurit akan berjalan mondar-mandir, bahkan akan bertempur. Berarti pengikut Kristus harus memiliki kerelaan di dalam memberitakan Injil. Dalam situasi di mana mereka diperlakukan dengan buruk,
dalam situasi di mana mereka begitu menderita karena peperangan rohani yang dialami setiap orang itu berbeda. Tetapi yang jelas di balik peperangan rohani, pencobaan-pencobaan yang kita alami, ada kuasa iblis seperti senjata panah api yang siap untuk mematikan. Maka sebagai seorang prajurit Kristus, kita harus menggunakan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Tetap bersikap baik, tetap bisa memaafkan orang lain. Tetap kata-kata yang keluar dari mulut kita itu harus memberkati, membangun semangat hidup orang lain, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dengan demikian, supaya orang lain boleh merasakan damai sejahtera Kristus dan kita tetap berdiri, tidak dikalahkan ketika kita menghadapi pencobaan-pencobaan itu. Namun kehadiran kita tetap membawa damai shalom bagi orang-orang sekeliling kita. Dan dalam segala keadaan gunakanlah perisai iman yang dapat memadamkan seluruh panah api dari si jahat. Perisai iman, tameng, itu harus dimainkan, harus digoyangkan. Kemana arahnya serangan itu akan datang. Itu yang akan menjadi tameng kita, supaya serangan panah api dari si jahat untuk mematikan kita, untuk membuat jatuh iman kita, itu dapat ditangkis, ya, dapat dilawan dengan menggunakan iman. Betul Bapak Ibu dan Saudara semua, ketika kita berada dalam pencobaan, betapa mudah kita digoyahkan. Kenapa Tuhan semuanya ini terjadi? Kenapa Tuhan orang-orang yang kita kasihi telah Engkau panggil dan sekaligus ayah dan ibu kita atau kakak dan adik karena COVID? Inilah saatnya kita memerangi peperangan rohani itu, di mana ketika ada peristiwa-peristiwa yang kita alami yang tidak kita kehendaki sebenarnya, namun itu terjadi. Ketika kita mengalami kemerosotan keuangan, itu peperangan rohani kita. Gunakanlah perisai iman, bahwa kita percaya pemeliharaan dan pertolongan Allah. Gunakan iman di dalam Yesus Kristus yang membangkitkan pengharapan kita, bahwa Tuhan itu tetap berkuasa apapun yang terjadi. Percaya Tuhan punya rencana yang baik. Jika kita harus kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kita berduka, tapi jangan terlalu berlebihan dan lama hidup di dalam kedukaan, dan kita memagari diri untuk tidak mau datang pada Tuhan. Justru kita harus tetap dekat dengan Allah, Tuhan Yesus Kristus, supaya kita dapat melangkah, tetap berdiri dalam pencobaan itu, karena kita bergantung kepada Tuhan. Karena itulah, kenakan ketopeng keselamatan, pelindung kepala, ya. Pelindung kepala prajurit Roma menutupi kepala sampai dengan leher. Itu untuk menjamin keselamatannya, menjamin keamanannya. Keselamatan Bapak, Ibu, dan saudara serta saya telah dijamin oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin Bapak Ibu. Nah, karena itulah ketika menghadapi peperangan rohani, apapun itu bentuk pencobaan yang ada, yakinlah bahwa keselamatan telah diberikan di dalam Yesus Kristus. Bertahanlah di dalam kesusahanmu, bersabarlah dan percaya senantiasa. Keselamatan di dalam Yesus Kristus itu diberikan, dan kita diberikan pengharapan untuk dapat mengalahkan setiap pertempuran rohani. Dan senjata yang lain, pedang roh. Pedang itu selalu menempel di ikat pinggang. Pedang ini digunakan selain tameng, perisai iman, ada pedang roh, yaitu firman Allah. Apapun bentuk pencobaan, gunakanlah pedang roh. Kalau anak-anak kita bermain, pedang Batman, pedang Superman, ya, dan apalagi itu. Begitu juga firman Allah itu menjadi kekuatan kita untuk melawan setiap godaan-godaan, setiap pikiran-pikiran yang muncul dalam pikiran kita, kekhawatiran, kecemasan tentang hari esok, ataupun kejahatan-kejahatan yang menimpa kepada kita. Firman Allah menjadi pedang kita untuk menangkisnya,
untuk berlindung pada firman Tuhan, untuk menuntun langkah kita sehingga kita tetap dapat berbuat baik, tetap bisa sabar menghadapi perlakuan-perlakuan yang buruk dan mendoakan mereka. Mendoakan, kata Paulus, bahkan doakan orang-orang kudus, doakan kami nih Paulus yang memberitakan Injil supaya dapat terus memberitakan Injil sesuai dengan kebenaran Allah. Betapa kuat ya peranan doa itu dari sejak dulu sampai sekarang. Bersekutu dengan Tuhan dan apa yang kita doakan kita lakukan. Karena itu dikatakan berjaga-jaga dan berdoalah ketika serangan itu datang. Kita sebagai prajurit Kristus tidak diam saja. Tetapi apa yang kita doakan, kita lakukan. Kita berjuang bersama dengan Tuhan. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, di dalam doa yang tak putus-putusnya, di mana kita konsisten, apapun yang terjadi Tuhan, aku tetap membutuhkan Engkau. Aku tetap Tuhan, perlu bersekutu dengan Tuhan di dalam firman-Nya, di dalam iman dan harapan kasih kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu keyakinan yang disampaikan melalui firman Tuhan ini, bahwa prajurit ketika mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis, maka dia akan tetap berdiri setelah menyelesaikan segala sesuatu. Ada kemenangan yang akan diberikan, dijamin oleh Tuhan ketika kita menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Bagaimana dengan hidup kita? Bukankah seringkali kita pakai senjata yang ini aja deh, apa yang kita mau. Tetapi yang dimaksudkan di sini, yang ditegaskan, yang dinasihatkan kepada jemaat, gunakan seluruhnya. Tidak dipilih-pilih satu senjata satu ini aja yang lebih berguna, tidak. Artinya kita harus terus menerus dalam keadaan bersenjata, berdoa, berjaga-jaga melakukan doanya, tidak pasif, tidak diam saja. Gunakan senjata, gunakan perisai iman, gunakan topeng, ini tutup kepala, baju sirah, ikat benang, itu menyatu. Saya yang kasih oleh Tuhan, selain peperangan rohani yang sudah saya sebutkan di atas, peperangan rohani yang lain apalagi yang sekarang ini terjadi? Pasti Bapak Ibu dan Saudara tahu jawabannya. Apa itu peperangan rohani yang kita hadapi sekarang? Kita sedang bertempur melawan COVID, ya, Corona 19 dan varian Deltanya. Pemerintah, masyarakat, seluruh tim kesehatan bertempur untuk melawan virus COVID ini. Karena itulah kita harus ikut serta di dalam peperangan melawan COVID. Dengan mau mengenakan masker, dengan rela ya kita divaksin karena itu untuk keselamatan kita sendiri. Bahkan ketika kita menemui ada pembantu, ada tetangga, ada saudara yang belum vaksin, kita kasih informasi, ini loh ada link untuk vaksin hari ini, di mana kita terus membantu pemerintah untuk memberikan semangat dorongan supaya akhirnya mereka yang tidak mau divaksin akhirnya mau bersedia divaksin. Dengan jalan demikian, maka lama-kelamaan ya, virus COVID itu akan mereda. Kuasa Tuhan bekerja sehingga negara kita dan negara-negara lain kembali dapat melakukan kegiatan perekonomian sehingga masyarakat mengalami kembali ya, bisa bekerja, bisa melakukan ibadah, bisa bertatap muka, bersosialisasi dan sebagainya. Tetapi ketika kita dapat kembali ke sana, tetap gunakanlah perlengkapan senjata yang dari Allah. Karena keadaan apapun dapat dimanfaatkan oleh tipu muslihat iblis untuk menjatuhkan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, dalam rangka budaya Tionghoa atau Chinese, kita juga diingatkan jika dalam persekutuan jemaat di Efesus muncul kelompok-kelompok
yang ingin membeda-bedakan suku. Masihkah di dalam tubuh Kristus, persekutuan di gereja Kristus atau gereja-gereja yang lain, muncul pembedaan suku-suku, pembedaan ras, sehingga ada stereotip tertentu. Suku ini jangan beragama dia mah kurang bagus suku itu mah. Nah, ini peperangan rohani supaya dalam persekutuan gereja tidak ada lagi stereotip bahwa suku ini itu buruk, jelek, nggak sama loh sama kita. Bagaimana kita dapat terus menghargai suku-suku lain yang berbeda, yang Tuhan ciptakan, keberagaman banyak suku, ras, etnis, kebudayaan, adat istiadat, itu semua harus tetap dihargai, harus tetap dilestarikan budaya itu untuk rukun bersama. Sebagaimana lambang semboyan ya, yang kita kenal pada Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Ini merupakan peperangan rohani juga pada masa kini. Jangan menganggap suku saya itu yang paling top, suku lain mano. Stereotip ini harus diberantas, bahwa semua suku adalah bangsa yang dikasih oleh Tuhan. Jangan sampai terjadi rasisme dalam persekutuan kita, seperti dalam berita-berita bagaimana suku Papua. Ketika mahasiswa Benedictus Fatubun, 23 tahun asal Papua, mau cari kos di Jogja. Padahal di depan pintu rumah ditulis masih tersedia kos putra. Tapi ketika diketuk, dibukakan pintu, loh ini suku Papua. Wah, sudah ada stereotip ya. Suku Papua itu kurang bagus lah, melanggar peraturan, susah bayarnya, suka mabuk-mabuk, dan seterusnya. Ditolak, sehingga setelah sebulan diterima di salah satu perguruan tinggi di Jogja, Benedictus ini belum mendapatkan tempat kos. Karena stereotip yang negatif tentang suku Papua. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita tidak ingin dalam persekutuan kita ada stereotip tentang suku tertentu, khususnya dalam gereja Kristus ini. Tapi biarlah sekalipun Tuhan memberikan berbagai macam suku, ras dan budaya dalam persekutuan gereja Kristus, kita tetap mencintai mereka. Kita tetap bekerja sama dalam pelayanan. 4 gereja, Gereja Kristus, Gereja GKI Pengadilan, GKI Bogor Baru, GKP, Gereja Kristen Pasundan. Kita sudah belajar bersama-sama dengan ibadah dalam pelayanan dari berbagai suku. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam menghadapi peperangan rohani dalam rumah tangga sendiri pun, ya, antar suami dan istri, mungkin ada perbedaan. Itu sih kamu dari Jawa misalnya ya. Dari desa lagi misalnya. Lalu ada stereotip bahwa itu tuh jelek. Dia adalah pasangan kita. Dari mana asalnya dia telah kita pilih. Kita telah jatuh cinta dulu. Jangan sampai stereotip bahwa dia itu jelek, kurang bisa ini dan itu. Itu menjadi kendala dalam mencapai kebahagiaan rumah tangga. Kiranya seluruh senjata perlengkapan dari Allah ini kita gunakan supaya kita boleh menang, tetap berdiri dan terus kuat di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.